Pemirsa, Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat mencintai hambanya yang melakukan taubat kepada Allah. Kita akan dengarkan bersama nasihat Ramadan dari Ustadz Haris Sanjaya tentang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadinil Fatihi lima ughriq wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Para pemirsa yang budiman, mudah-mudahan kita senantiasa selalu diberikan kesehatan walafiat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Para pemirsa yang budiman, kalau kita membahas tentang bab atau perkara mengenai taubat, kita harus terlebih dahulu paham dan tahu apa makna dari taubat. Bahwasanya taubat berasal dari kata taba yatubu taubatan, kembali atau tahu arah jalan pulang menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berarti kalau kita membahas tentang bab perkara taubat, berarti kita ketika melaksanakan, ketika kita berbuat kemaksiatan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka wajib bagi kita selaku mukmin kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari perkara maksiat dan dosa. Bagaimana caranya agar kita bisa kembali dari perbuatan dosa menuju ketaatan, yakni salah satunya dengan memperbanyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tujuan taubat apa? Tujuan taubat adalah kembali mencapai keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu bagaimana syarat-syarat taubat itu? Syarat-syarat taubat ketika kita berbuat maksiat, kita mau kembali dari kemaksiatan tersebut menuju ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang kedua, yakni menyesali dari segala perkara, dari segala perbuatan dosa yang kita lakukan. Kita mau sesali, kita mau tangisi, duduk manis di atas sajadah. Dan yang ketiga, kita bertekad, kita bersungguh-sungguh untuk tidak kembali terjerumus dari bab perkara dosa. Dan yang keempat, kita memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana caranya agar kemaksiatan dosa kita bisa diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Maka kuncinya satu, dekatkan yang Maha Ghaffar. Siapa? Allah yang Maha Pengampun. Kalau kita ingin kaya, dekatkan yang Maha Ghani, Allah yang Maha Kaya. Kalau kita ingin dikasihani, dicintai oleh Allah, dekatkan Zat yang Maha Rahman dan Rahimnya. Karena Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan yang terakhir, kita mau terus berusaha dari perbuatan dosa tersebut menjadi amaliyah-amaliyah ketaatan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para pemirsa yang budiman, yang mudah-mudahan kita selalu dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu bagaimana kalau ada seseorang, kalau ada seorang hamba, ia sudah bertaubat tapi melakukan dosa kembali? Ayo sama-sama kita kupas
Ayo sama-sama kita bahas. Ayo sama-sama kita jelaskan. Walaupun sedikit, insya Allah menjadi salah satu untayan hikmah mau'idhah hasanah. Menurut Ibnu Athaillah mengatakan, bila mana ada seorang hamba melakukan taubat, ia sudah berbuat taubat, lalu ia bermaksiat, apakah taubat tersebut diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, lalu diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Pasti diampuni. Walau kita melakukan dosa selama sehari 100 kali, pertaubatan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dekatkan yang Maha Ghafar. Dekatkan yang Maha Ghafar, maka kita akan diampuni dari segala dosa-dosa kemaksiatan kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayo, dan mari kita bersama-sama membaca 3 kali kalimat istighfar, agar apa yang menjadi salah satu dosa-dosa kita, maksiat-maksiat kita, kesalahan-kesalahan kita, kelalaian-kelalaian kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Wa tub alayya ya Allah, ya Rahmanu ya Rahim. Para pemirsa yang budiman, yang mudah-mudahan ini menjadi salah satu wasilah terketuknya pintu-pintu kita memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan Allah senantiasa melunakkan hati-hati kita yang keras, menerangkan hati-hati kita yang gelap, lalu senantiasa Allah memberikan hidayah dan petunjuk kepada kita semua. Terima kasih, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.